Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Amma ba'du, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis untuk mengingatkan kepada kita semuanya tentang salah satu momentum penting dalam siklus peribadatan kita pada hari-hari dalam satu tahunnya ada tamu kehormatan di antara 12 bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Maka hendaklah kita memberikan tarhib, memberikan ucapan selamat datang, marhaban bi hudurika ya Ramadan. Selamat datang kita ucapkan kepada bulan Ramadan ya, dengan kehadiran bulan Ramadan, dan kita selalu berharap, berdoa mudah-mudahan Ramadan di tahun ini jauh lebih berkualitas daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Jadi sesuai dengan tema, yaitu merekatkan persaudaraan, mengokohkan persatuan. Bahwa di antara rasa syukur kita terhadap bulan Ramadan, ya kita bergembira dan penuh dengan rasa syiar sesuai dengan perintah dari Allah Ta'ala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi syiar ataupun hari-hari besar yang kita ekspresikan dengan kegembiraan, rasa syukur ini menjadi salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Di antara kalimat yang disampaikan oleh para salafus soleh di antara generasi sahabat, yaitu Umar bin Khattab, beliau pernah menyampaikan, kana yastaqbilu Ramadan biqaulihi, beliau menyambut bulan Ramadan dengan ucapan marhaban bi mutahhiri dzunubina. Selamat datang, marhaban terhadap bulan pembersih dosa-dosa kami. Inilah bentuk ucapan kegembiraan di kalangan generasi pendahulu kita dulu. Dan Ramadan ini kita rindukan sepanjang tahun, sebagaimana tradisi daripada para generasi kita dulu, kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. Adalah para sahabat dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata asyhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka juga punya kebiasaan, tradisi,
berdoa pasca Ramadan selama 6 bulan berturut-turut agar amal yang dilakukan mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi salah 1 tahun ya, itu berisi ruh atau semangat Ramadan penuh. Pra Ramadan berdoa 6 bulan berturut-turut, pasca Ramadan berdoa 6 bulan berturut-turut juga. Itulah nuansa kehidupan para generasi sahabat yang diliputi 1 tahunnya dengan suasana dan semangat bulan Ramadan. Begitu pula kalau kita lihat tradisi dari para salafus soleh di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau menyampaikan kanal muslimuna idza tafala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqara'uha. Adalah kaum muslimin pada saat beliau masih hidup, yaitu generasi sahabat atau tabi'in ya berarti. Orang-orang muslim apabila masuk bulan Sya'ban inkabu 'alal masahif. Mereka fokus untuk menghadap berbalik kepada mushaf faqara'uha, mereka membacanya. Wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat mal taqwiyatan lidha'if wal miskin, sebagai penguat untuk kaum du'afa dan kaum miskin ala siyami Ramadan, terhadap puasa di bulan Ramadan. Jadi mereka mengeluarkan zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi kalau zakat mal dikeluarkan 1 tahun sekali haul pada bulan-bulan Hijriyah. Nah, biasanya mereka mengeluarkannya pada bulan Sya'ban. Kalau mau dikeluarkan setiap bulan Ramadan juga boleh saja. Jadi itu punya misi supaya menjadi modal, bisa menjadikan kaum du'afa, fuqara, masakin punya uang, bisa membeli makanan pokok atau kehidupan rumah tangga, sehingga mereka fokus untuk beribadah, tidak pontang-panting bekerja, tetapi mereka sudah punya bekal ya untuk pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Ini sebuah tradisi yang saya kira perlu untuk kita hidupkan ya saat ini. Tradisi yang seperti ini sepertinya sudah menghilang di masyarakat kita, yaitu saling membantu kepada sesama. Kalau misalnya ada ilustrasi, ada peluang belanja gratis di sebuah supermarket misalnya, pengunjung diberi waktu 30 detik saja untuk mengambil apapun yang mereka inginkan dengan gratis. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Pasti kita mengambil segala barang yang berkualitas, yang mahal-mahal, ataupun yang susah untuk dijangkau dengan biaya atau dengan pembelian uang ya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau ilustrasi dalam hal duniawi ya. Pasti kita akan berlomba-lomba memperbanyak barang yang disediakan oleh panitia atau oleh, kalau di sini ilustrasinya supermarket lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang di bulan Ramadan ini ya. Allah Ta'ala menyediakan bulan Ramadan ini hanya sebentar sekali. Sehingga ilustrasi dalam ayatnya, ayaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung yang sedikit, yang sebentar saja. Maka sebuah kesalahan yang besar bagi siapa yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan,
tetapi ia menyia-nyiakannya tanpa memanfaatkannya untuk menggapai kebaikan sebanyak mungkin, dan dia akan merasakan kebodohannya tanpa ilmu. Ibarat musim panen yang sudah ada di depan mata, tetapi buah yang sudah masak tidak diambil, padi yang sudah menguning tidak dipanen, atau ilustrasi yang lainnya lah. Berarti dia betul-betul tidak memanfaatkan kondisi momentum yang sangat bagus itu ya. Itulah kurang lebih ilustrasinya, bahwasanya ada bulan panen pahala. Allah Ta'ala Futihat abwabul jannah, membuka pintu-pintu surga, di sana dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wasufidatis syayatin, yaitu para setan dibelenggu. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa, tetapi karena kita mungkin ya, karena tidak punya ilmu, atau barangkali sudah punya ilmu tapi dominasinya adalah syahwat kita, maka tidak memanfaatkan momentum yang sangat penting ini. Sebagai sebuah ilustrasi antara kesuksesan dan kegagalan, kita punya pilihan ya di persimpangan jalan. Apabila kita manfaatkan Ramadan sebagaimana di dalam hadis yang sangat sering kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ihtisaban ya, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dia mendapatkan kesuksesan. Seperti ilustrasinya, karena dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, ya mirip seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa dosa. Jadi dia sukses. Kebalikannya, orang yang gagal mendapatkan atau memanfaatkan momentum Ramadan, sebagaimana pernyataan dari dalam sebuah hadis ya, ada versi riwayat bahwasanya eh, Nabi menyampaikan amin ya, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril 3 kali amin di saat beliau berada di mimbar, di antaranya kalimat ini: Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla an yughfar lahu. Sungguh amat merugi atau hina seseorang yang Ramadan masuk padanya, kemudian Ramadan pergi sebelum diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang rugi ya. Maka sebelum kerugian itu didapatkan oleh siapapun, atau barangkali kita ya, naudzubillah min dzalik, maka mari kita milih jalan kanan ini. Belok kanan, kita mencapai kesuksesan, menggapai kesuksesan, supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan cara untuk supaya kita diampuni banyak hal, terutama dengan memaksimalkan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Nah, para umahat rahimakumullah, Ramadan ini momentum yang tepat untuk memperkuat persaudaraan. Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat persaudaraan, baik itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang berbasis agama, ataupun ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang berbasis tanah air, ataupun ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang berbasis kemanusiaan. Karena Islam yang diusung oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Islam yang rahmatan lil alamin ya. Maka kita mengusung tema ukhuwah dengan makna yang seluas-luasnya. Maka Ramadan menjadi kesempatan bagi kita
untuk membersihkan residu-residu manusiawi, sampah-sampah, kotoran-kotoran yang sifatnya manusiawi, dan di sana ada keserakahan, ada kesombongan, dendam, dan lainnya. Ya, dalam sebuah pertandingan kompetisi, pasti ada yang luka-luka, ada yang beset-beset, ada yang tersinggung, ada yang merasa dilangkahi, atau yang macam-macam lah ya. Ini hal-hal yang sifatnya manusiawi, harus kita recovery. Nah, itu dalam rangka untuk menjadikan kita ini selalu bersemangat ya. Fa'idza faragta fansab. Dari satu episode menuju episode lain kita sambut dengan lapang dada ya, dengan istijabah. Dan kita manfaatkan momentum ini. Ramadan menjadi madrasah bagi kita untuk berupaya maksimal membentuk diri menjadi pribadi bertakwa. Karena memang target madrasah Ramadaniyah itu adalah mengantarkan kita kepada derajat muttaqin. Al-Baqarah 183 yang sudah sangat kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah output daripada program Madrasah Ramadan yang harus kita capai. Kalau kita nanti keluar setelah Ramadan belum mencapai derajat takwa, berarti termasuk tadi yang disindir oleh hadis di atas, rogima anfu rajulin tadi. Celaka seseorang menjadi gagal ya, mendapatkan predikat kelulusan di Ramadan tidak lulus, ya karena ini tadi ya tidak bisa mencapai derajat tatakun ini. Nah, bagaimana ciri orang bertakwa sudah kita hafal juga surah Ali Imran 133 134 ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan longgar, wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang lebih banyak kepada faktor sosialnya ya, daripada kaitannya hablum minallahnya lebih banyak kepada hablum minannasnya. Maka dalam hal ini menjadi muhasabah kita semuanya ya. Kita masih berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kita perlu memuhasabai kembali di antara kemuliaan bulan Sya'ban, sebagaimana dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrik au musyahin. Sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik atau musyahin. Musyahin itu adalah orang yang bermusuhan. Sehingga pada saat kita bulan Sya'ban ini sebisa mungkin saling berlapang dada, saling memaafkan terhadap sesama kita, orang yang sering berinteraksi dengan kita, keluarga utama kita, keluarga inti kita. Semakin orang sering berinteraksi, maka semakin potensi kesalahpahaman dan juga ketersinggungan itu semakin long atau semakin terbuka. Maka ini mari kita berusaha untuk saling berlapang dada supaya tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, tidak ada kemarahan, dan tidak disebut sebagai musyahin. Ini iman-iman. Kita sudah bagus dari sisi ibadah-ibadah mahdohnya, ternyata kita termasuk jenis musyahin, orang yang bermusuhan, itu tidak mendapat
maghfirah, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semuanya, ya. Ibu-ibu sekalian, momentum Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk membersihkan hati kita. Karena kata kunci itu adalah dari kebersihan hati kita. Semua kita punya obsesi untuk masuk surga, maka bagaimana kualifikasi penghuni surga itu? Banyak kriterianya, tapi di antaranya kita mengambil inspirasi dari hadis ini, hadis Sahih riwayat Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Apa makna dari hadis ini? Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim memberikan penjelasan. Bisa ditulis karena tidak saya kupas ya di slide berikutnya, ya. Jadi apa kriteria hati burung itu? Ada tiga yang disebutkan oleh para ulama yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah burung ini memiliki sifat yang lemah lembut, tutur katanya, perangainya, tingkah lakunya itu memiliki sifat yang lemah lembut. Rifku. Nah, rifku itu lemah lembut. Rofah juga sama. Jadi pernah satu saat Nabi SAW memberikan pujian kepada penduduk Yaman. Atakum ahlul Yaman. Akan datang kepada mereka penduduk Yaman. Innahum ad'afu quluban wa araqqu af'idatan. Mereka ini kaum yang sangat lembut hatinya, sangat halus perasaannya. Al-fiqhu Yaman. Pemahaman itu di Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Dan hikmah itu juga ada di Yaman. Ini pujian Rasulullah kepada penduduk Yaman, ya. Dan memang punya tempat tersendiri lah, ya. Dalam hadis lain dikatakan Allahumma barik fi yamanina wa fi syamina, ya Allah berikanlah berkah kepada Yaman kami dan Syam kami. Itu memang punya tempat tersendiri. Dua negeri ini Yaman dan Syam. Yang masing-masing ini kalau kita runtut kakek moyang Rasulullah, kalau Nabi Ismail itu dari Palestina, dari Syam, sedangkan keturunan dari kaum Quraisy dan ke atasnya itu kebanyakan dari suku, dari pendatang dari Yaman yang datang ke Mekah. Jadi punya sifat yang pertama yaitu sifat yang lemah lembut, yang sensitif, ya, yang halus. Sebagaimana hadis Nabi atau riwayat dalam sebuah sababun nuzul, latar belakang turunnya surah Al-Imran 159, itu dilatar belakangi oleh adanya Nabi Muhammad yang punya tetangga Yahudi sering menyakiti beliau. Kemudian ketika Yahudi ini sakit, beliau mengunjungi. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah pada Yahudi ini masuk Islam. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah, kamu wahai Muhammad, berlemah lembut kepada mereka. Linta lahum. Lana yalinu, itu punya sifat kalau yang laki-laki layin, ya, kalau perempuan layinah. Jadi punya sifat yang lemah lembut. Nabi berlemah lembut sehingga mereka berbondong-bondong menerima dakwah Islam. Walau kunta fadhon walidul qalbi lan fadhu min hawlik. Kalau engkau keras kasar, mereka lari dari dakwahmu. Poin yang kedua adalah mereka punya sifat khauf. Burung-burung ini punya sifat rasa takut, khawatir. Kalau digertak sendiri lari, ya, terbang. Nah, itulah sifat penduduk surga ini. Kalau kita menginginkan masuk surga, maka hendaknya punya rasa khauf, punya rasa takut yang Allah Ta'ala berikan pujian di surat Fatir 28. Innama
yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Di antara manusia yang punya rasa takut itulah para ulama. Yang disebut ulama adalah punya rasa khasyah. Walaupun ilmunya biasa, tapi kalau dia punya rasa takut berarti dia seorang alim. Kebalikannya, kalaupun ilmunya setinggi langit, dia tidak punya rasa takut, maka dia disebut ulama usuk, ulama yang jahat. Maka dia bukan ulama yang sesungguhnya. Baik, kita ringkas. Yang ketiga, hati seperti burung itu adalah hati yang penuh dengan ketawakalan. Jadi dia tawakal totalitas bergantung hanya kepada Allah. Tidak kepada makhluk, tidak kepada sesama. Dia senantiasa punya obsesi tujuannya Allah. Ya, Allahu ghayatuna. Jadi dia bertawakal pada Allah. Burung ini punya sifat ini yang sangat dominan ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kalian punya sifat tawakal dengan sebenar-benarnya, maka kalian akan diberikan rezeki seperti Allah Ta'ala berikan rezeki kepada burung. Burung-burung ini keluar sangkarnya pagi hari dalam keadaan lapar, dan sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Nah, itulah tawakal yang tidak menafikan ikhtiar usaha ya. Kita sudah berusaha untuk meraih yang terbaik di kontestasi jihad konstitusi, jihad siasi kemarin dan ini masih belum berhenti ya. Tapi Allah menentukan barangkali kita belum mendapatkan apa yang menjadi obsesi kita, maka kalau kita bergantung tawakal kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada keputusasaan. Tidak ada perasaan-perasaan yang berkecil hati. Kalau kita betul-betul bertawakal, maka tetap ada optimisme. Nah, itulah ya, jiwa ataupun hati seperti burung punya tiga kriteria, sifat lemah lembut, kemudian rasa takut, khasyah, dan juga totalitas dalam hal tawakal. Nah, para ummahat, ibu-ibu sekalian, kita juga diingatkan oleh hadis yang juga populer ya, sering diingatkan kepada kita semuanya, bahwasanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW memberikan pesan-pesan kepada para sahabat, dan ini pesan kepada kita semuanya. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Maka demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, yang bisa membahayakan kalian. Kalau soal miskin, soal fakir, kalian sudah terbukti pada fase Mekah bagaimana upaya-upaya intimidasi, kemiskinan dan macam-macam kalian rasakan tidak bisa menjadikan kalian putus harapan. Semua kalian sukses di dalam menghadapi musuh kefakiran ini. Walakin yakhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Akan tetapi yang kutakutkan adalah apabila dibentangkan kepada kalian dunia sebagaimana telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang dulu telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Atau watuhlikakum kama ahlakatkum. Sehingga dunia ini menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka telah membinasakan, dunia telah membinasakan umat-umat sebelum kalian tersebut. Inilah peringatan ya,
yang telah disampaikan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW, ya, generasi terbaik para sahabat masih saja mereka ada pernak-pernik dalam sejarah pada saat perang Hunain, ya, setelah atau Mekah itu ada 12.000, 10.000 dari kaum Ansor tambah 2.000 dari kaum Muhajirin yang ikut perang Hunain, yang awalnya kaum muslimin terdesak akhirnya mereka menang dengan izin Allah. Walaupun jumlah kaum muslimin lebih banyak, tapi jumlah yang banyak ini tidak menjadikan menang. Allah yang membantu mereka. Nah, setelah perang Hunain ini, Nabi membagikan ghanimah, harta rampasan perang, kepada 2.000 orang mu'alaf yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah. Sehingga yang 10.000 ini Mary punya sifat, ya, mempertanyakan, mempersoalkan. Kami yang sudah lama berjihad, berjuang, lah kok dunia yang namanya ghanimah ini dikasihkan kepada yang baru masuk Islam. Nah, jadi ada tuduhan-tuduhan, ya. Nabi melakukan nepotisme di sini, ya, kembali ke keluarganya. Nah, itu lepas dari posisi para sahabat yang mereka luar biasa, ya. Mereka adalah qudwah hasanah kita. Tapi ada sisi kemanusiaan di sini. Akhirnya Nabi mengumpulkan, memberikan taujih yang panjang lebar kepada penduduk Ansor, ya. Wahai kaum Ansor, saya dengar begini begitu. Apakah kalian mengharapkan dunia, padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Apakah kalian menginginkan dunia, padahal aku terus bersama kalian? Terus panjang lebar, seandainya, beliau mengatakan, seandainya penduduk Mekah mengambil jalan tertentu dan penduduk Ansor mengambil jalan yang lain, maka aku akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh penduduk Ansor. Terus beliau memberikan tausiah sampai orang-orang Ansor menangis, ya, mereka merasa khilaf dan menyesali atas, ya, penyakit hilnya lah, atau mungkin ada unsur hasadnya, Allah alam, ya. Jadi itu dinamika para sahabat yang manusiawi, ya. Mereka berbeda pendapat, mereka berselisih, mereka juga mengharapkan ini itu. Bukan soal kefakiran, tapi soal dunia. Ketika dibentangkan, dibukakan, itu akan masing-masing ini menjadi teruji nantinya, ya. Menjadi maftun, ya. Maftun adalah teruji oleh dunia. Harta, tahta, wanita. Itulah fitnatud dunia yang membahayakan, ya, kita semuanya. Dan umat-umat sebelumnya juga hancur oleh fitnah dunia ini. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Maka seperti yang kita ketahui, hidup di dunia ini tidak selalu mudah. Dan kita semua pasti mengalami konflik dan perselisihan dengan orang lain di suatu titik dalam hidup kita. Namun, ada cara yang baik dan bijaksana untuk menghadapi seperti itu, yaitu dengan memiliki lapang dada dan kemampuan untuk memaafkan. Kita mungkin bertanya-tanya, apa itu berlapang dada dan bagaimana kita bisa mengembangkannya? Berlapang dada berarti memiliki hati yang besar dan kemampuan untuk menghadapi keadaan dengan sabar dan bijaksana. Dalam konteks ini, berlapang dada berarti menerima orang lain apa adanya. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang membuat kita kesal atau merasa terluka, maka ada kesimpulan yang bisa kita ambil hikmah, ya. Hikmah di sini adalah berawal dari memaafkan. Dari sejarah para tokoh kita. Bagaimana kisah Abu Bakar memaafkan keponakannya sendiri, Mistah bin Utsatsah, yang nanti akan kita singgung, ya, setelah ini, menjadi latar belakang turunnya surat An-Nur ayat 22, ya. Keponakannya sendiri yang selalu dikasih bantuan hidup bulanan, ternyata pada saat hadithul ifki, Mistah ini ikut menyebarkan berita bohong, tidak membela
sepupunya Aisyah, tapi malah membela berita bohong yang disebarkan oleh kaum munafikin itu. Jadi sempat kesal Abu Bakar, tapi karena ditegur oleh ayat 22 surat An-Nur ini, beliau memaafkan Misbah. Imam Malik bin Anas dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa hingga tangannya patah atas perintah Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi beliau membawakan hadis bahwasanya talaknya orang yang terpaksa itu tidak sah. Nah, ini berbeda dengan fatwa daripada Abu Ja'far Al-Mansur kaitannya dengan politik. Jadi kalau baiat terhadap khalifah ada unsur pemaksaan, itu tidak sah, tidak ada kias di sini. Akhirnya karena ada perbedaan dalam hal fatwa ini sehingga Imam Malik mendapatkan konsekuensinya, disiksa di penjara tersebut sampai beliau tangannya tidak bisa digerakkan pada saat bersedekap ya, sehingga di antara mazhab Maliki pengikutnya itu tidak bersedekap saat sholat ya. Yang kebanyakan adalah dari orang-orang Afrika. Kemudian era Imam Ahmad, pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim, Imam Ahmad dijebloskan ke dalam penjara. Khalifah mencambuk Imam Ahmad dengan cemeti sampai pingsan, bahkan darah mengalir di sekujur tubuh Imam Ahmad. Karena khalifahnya ikut mazhab Mu'tazilah yang meyakini Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tetap meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Banyak kisah Imam Ahmad ini, panjang kisahnya penyiksaannya itu. Nah, di antaranya era Al-Mu'tasim ini beliau mengatakan, saya halalkan kehormatan saya untuk Abu Ishaq Khalifah ini. Saya telah memaafkannya. Katanya begitu ya, Masya Allah. Luar biasa kesabaran Imam Ahmad ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah divonis kafir dan difatwakan halal darahnya. Beliau dimasukkan penjara dan disiksa. Di antara tokoh yang memusuhi beliau bernama Ibnu Makhluf. Nah, satu saat Ibnu Makhluf ini meninggal dunia lebih dahulu daripada Ibnu Taimiyah. Maka muridnya Ibnu Taimiyah itu Ibnu Qayyim laporan kepada gurunya, membawa dalam tanda kutip berita gembira ya. Musuh yang biasanya memfitnah Ibnu Taimiyah sudah meninggal. Saat itu Ibnu Taimiyah menghardik muridnya ini dan mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Beliau tidak bergembira dengan kematian musuhnya, tapi malah menyampaikan bela sungkawa dan mendatangi keluarganya Ibnu Makhluf ini dan mengatakan kepada mereka, posisi saya dengan kalian seperti posisi ayah kepada anak-anaknya. Silahkan kalian membutuhkan apa, saya akan berikan bantuan. Insya Allah, luar biasa ya. Keluarga dari Ibnu Makhluf yang selama ini tokoh yang selalu memojokkan, memusuhi Ibnu Taimiyah, tapi pada saat meninggal beliau berlapang dada memberikan bantuan apapun yang diinginkan oleh mereka. Luar biasa, itu tokoh yang luar biasa ya. Kemudian di antara tokoh nasional Buya Hamka. Beliau ini pernah difitnah, dituduh melakukan konspirasi, merencanakan pembunuhan kepada Presiden Soekarno. Tapi tuduhan ini tanpa bukti ya, itu hanya fitnah saja. Akhirnya Buya Hamka diasingkan atau dipenjarakan di Puncak selama berapa lama? 2 tahun 4 bulan. Padahal Buya Hamka punya penyakit asma. Ditaruh di puncak yang hawanya dingin, ya maka terus-menerus kambuh asmanya kan. Dan keluarganya tidak ada maisha. Sampai keluarganya saking butuh makan bertahan hidup, menjual apapun yang mereka miliki, buku-buku karya Buya Hamka dijual untuk mempertahankan hidup. Nah, setelah bebas, kemudian pada saat Soekarno jatuh, digantikan oleh Pak Harto, dan saat Soekarno meninggal dunia, sebelumnya telah memberikan wasiat, nanti yang mensolati jenazah saya tolong Buya Hamka. Akhirnya pada saat Soekarno wafat, dipanggillah Buya Hamka itu. Dan beliau mengatakan, oh ternyata beliau sudah meninggalnya.
Maka dengan besar hati Buya Hamka mendatangi, mentakziah jenazah Bung Karno dan mensolatinya. Dan beliau ketika ditanya, apakah Anda memaafkan dia? Saya telah memaafkan Pak Soekarno. Mereka memang sebelumnya berteman akrab ya. Jadi itu contoh betapa kebesaran jiwa para tokoh ya, pendahulu kita, para pimpinan kita, kedoliman-kedoliman yang telah mereka rasakan dari para musuhnya. Saya kira jauh lebih berat daripada kedoliman-kedoliman yang kita rasakan dari sesama ikhwah kita, sesama saudara kita apalagi ini ya, atau sesama kompetitor kita lah ya. Tapi mereka bisa memaafkan. Harusnya kita juga begitu ya. Ini nilai atau pelajarannya di situ. Jadi dalam tingkatan ukhuwah tadi sudah disampaikan ya, bahasanya salamatus saudar posisi yang paling bawah. Sebagaimana kisah Abu Bakar tadi menjadi latar belakang turunnya surat An-Nur ayat 22. Yang potongannya di sini saya potongkan wal ya'fu wal yasfahu. Ini juga yang menjadi spirit Imam Ahmad tadi untuk memaafkan Khalifah Al-Mu'tasim tadi ya. Hendaklah mereka memaafkan wal yasfahu dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Maka Abu Bakar langsung menjawab, bala uhibbu an yaghfirallahu li. Tetapi Allah, saya suka supaya Allah mengampuni saya. Itu jawaban dari Abu Bakar yang diceritakan di ayat ini. Nah, bagaimana kiat supaya kita berlapang dada dan mudah memaafkan? Intinya ada dua yang diawali oleh ma'rifatullah di sini, tapi implementasinya dua ini, yaitu ilmu dan amal. Yaitu ilmu, ini resep dari Imam Ghazali. Jadi ilmu inilah yang utama adalah mengetahui fadhail lapang dada dari ayat dan hadis di antara timbangan amal yang tidak terhitung, timbangan amal kebaikannya. Balasannya maksudnya adalah memaafkan ini surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, yang berbuat baik, maka pahalanya ditanggung Allah Ta'ala. Tidak ada batasannya. Unlimited. Kemudian kisah Abu Bakar tadi. Kemudian berlapang dada itulah yang menjadikan seorang masuk surga. Ada laki-laki sederhana yang dapat gembira masuk surga yang di dalam tanda kutip di mata-mata oleh Abdullah bin Amr selama 3 hari 3 malam ya beliau berada di rumah seorang fulan ini yang tanpa diketahui namanya, tidak ada amal istimewa. Ternyata apa rahasianya? Setiap kali sebelum tidur, dia berlapang dada memaafkan seluruh orang yang berbuat zalim kepadanya pada hari itu. Itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Kemudian kaitannya dengan ilmu, yaitu diantaranya ada hadis, banyak hadis ya, banyak informasi tentang fadilah kita memaafkan. Di antaranya ini ya, saya potong ini ya. Mana qasas shadaqatan min mal, tidak akan berkurang harta oleh sodakoh. Wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan. Tidaklah Allah memberikan maaf kepada saudaranya kecuali dia mendapatkan izzah, kemuliaan dunia akhirat. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali derajatnya diangkat nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang kedua, afdhalul iman as-sabr was samahah. Seutama-utama iman adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Kemudian hadis yang ketiga, ismahu yusmah lakum. Maafkanlah, misalnya kamu akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memberi maaf kepada sesama, maka Allah memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita akan diampuni Allah Ta'ala. Baik, kemudian eh, di antara ya poin yang kedua yaitu amal ya. Jadi kan soal ilmu, pengetahuan. Cara yang kedua adalah dengan amal ini. Di antaranya apa? Dengan sering mendoakan saudara kita. Saudara kita yang sering berbuat fitnah, menguji kita, itu sebutkan dalam doa kita. Sebut namanya. Supaya malaikat mengaminkan untuk dia dan untuk kita. Ya Allah, ampunilah dia. Malaikat mengatakan, ampuni dia dan kami ampuni ya. Kami mendoakan kamu mendapat ampunan Allah.
Ya Allah berikanlah rezeki pada dia juga, malaikat mengaminkan untuk dia dan untuk kita. Juga dengan berbuat ihsan kepada orang yang menyakiti kita, tadi sudah kita sebutkan kisahnya. Kemudian juga ini, Masya Allah ya, Nabi luar biasa, lapang dada kepada Abdullah bin Ubay ketika meninggal dunia, itu berwasiat kepada putranya untuk dikafani dengan baju Rasulullah. Nabi ngasihkan itu ya. Bahkan Nabi datang untuk mensolati dan akhirnya ditegur Allah Ta'ala. Wala tusolli ala hadin minhum mata abada. Tidak boleh mensolati orang-orang yang jelas dia meninggal dalam keadaan kafir karena munafik ini. Jadi beliau lapang dadanya sampai melakukan hal-hal yang menjadi teguran Allah Ta'ala saat itu ya. Nah yang terakhir kita kembali kepada momentum Ramadan ini. Mari kita jadikan tarbiyah Ramadan ya, yang nantinya akan memberikan output kepada kita supaya kita lebih ikhlas dalam berjuang, berdakwah. Kita lebih ihsan ya, lebih profesional ya, lebih baik lagi ya dalam aktivitas kita. Kita lebih intibat, lebih disiplin dalam segala aktivitas. Kita juga lebih bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kita juga mudah-mudahan bisa lebih peduli kepada sesama kita dan juga kita munadzam ya, lebih teratur dalam segala yang diamanahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita juga menjadi pribadi yang sabar dan tangguh, yang dengan itulah mudah-mudahan ya, dengan kualitas-kualitas pribadi yang baik seperti inilah, maka insya Allah persatuan, ittihad Islami, ukhuwah Islamiyah di antara kita, komponen masyarakat Islam ini, insya Allah akan tercapai. Karena masyarakat ini adalah kumpulan daripada individu. Semakin individu ini mendapat atau memiliki kriteria hal-hal yang baik, solihun li nafsihi, maka insya Allah dia juga solihun li ghairihi. Atau kalau kita lebih meningkat lagi ya, solihun li ghairihi wa muslihun, solihun li nafsi wa muslihun li ghairihi. Inilah nasihat untuk kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Maaf atas segala kekhilafan. Alfa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.